Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, masih tetap semangat belajar hari ini. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki minggu keempat. Baik anak-anak yang ibu banggakan, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa terserap dengan baik. Sebelum kita menonton video pembelajaran hari ini, jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dalam video pembelajaran kali ini. Langsung saja kita simak video pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Selanjutnya di sini ada persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita memasuki apa itu persamaan dasar akuntansi, kita pahami dulu apa itu perusahaan. Perusahaan di sini diartikan sebagai suatu badan yang menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Menurut pandangan akuntansi, perusahaan merupakan suatu kesatuan usaha yang berdiri sendiri atau entitas, dalam artian memiliki harta dan kewajiban yang terpisah dari harta dan kewajiban pribadi pemiliknya. Di sini terdapat unsur pokok persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada harta, ada aktiva, dan ekuitas. Harta sendiri merupakan benda dan hak yang merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan. Dan harta di sini atau aktiva dalam perusahaan itu berbentuk uang tunai, tagihan kepada pihak lain atau piutang, barang dagang, gedung dan peralatan. Itu termasuk harta. Selanjutnya ada kewajiban. Hutang adalah kewajiban yang harus dipenuhi pada saat yang telah ditentukan. Dan hutang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu. Misalnya, penerimaan pinjaman dari pihak ketiga baik dalam bentuk uang maupun barang atau jasa. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas itu merupakan hak pemilik atas harta perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Selanjutnya di sini ada bentuk persamaan dasar akuntansi. Berdasarkan sumber dari mana aktiva perusahaan itu berasal, maka hak pemilikan atas aktiva perusahaan berada pada pemilik dan kreditor. Kreditor di sini pihak-pihak tempat perusahaan mempunyai hutang. Di dalam hal perusahaan tidak mempunyai kewajiban kepada kreditor. Hak pemilik atas aktiva perusahaan seluruhnya berada pada pemilik. Sebagai ilustrasi di sini ada contoh. Pada tanggal 2 Januari 2020, Hadi mendirikan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa perbengkelan dengan nama Hadi Motor. Sebagai investasi pada perusahaan, Hadi menyetorkan uang kepada bank untuk disetorkan ke rekening perusahaannya sebesar 40 juta. Dipandang dari pihak Hadi Motor atau si perusahaannya, setoran investasi Hadi sebesar 40 juta tadi merupakan transaksi penerimaan kas yang mengakibatkan timbulnya aktiva dalam bentuk uang tunai atau kas sebesar 40 juta. Di sisi lain, transaksi tersebut juga mengakibatkan timbulnya hak atau equity. Equity Hadi sebagai pemilik atas aktiva perusahaan sebesar 40 juta. Dengan demikian, yang harus dicatat
pada Hadi Motor yaitu jadi dicatat dalam dua bentuk. Yang pertama, aktiva dalam bentuk kas sebesar 40 juta dan ekuitas dalam bentuk investasi atau modal sebesar 40 juta. Dalam hal perusahaan mempunyai kewajiban pada kreditor, artinya perusahaan bersumber dari pinjaman atau hutang dan investasi atau modal pemilik. Sehingga nilai aktiva perusahaan sama dengan jumlah hutang ditambah modal pemilik. Misalkan di sini masih tentang Hadi Motor. Pada tanggal 10 Januari 2020, Hadi Motor menerima bantuan kredit dalam bentuk peralatan bengkel seharga 25 juta. Sehingga pengaruh keuangan dari transaksi tanggal 10 Januari 2020 tadi di satu sisi mengakibatkan penambahan aktiva dalam bentuk peralatan seharga 25 juta dan di sisi lain mengakibatkan timbulnya kewajiban berupa hutang kepada kreditor sebesar 25 juta. Dan di sini kalian bisa lihat aktiva kasnya itu sebesar 40 juta, peralatannya itu sebesar 25 juta, sehingga total aktiva sebesar 65 juta. Dilihat dari kewajibannya atau ekuitasnya, hutang usahanya sebesar 25 juta dan modal hadinya sebesar 40 juta, sehingga total kewajiban sama total aktivanya itu sama sebesar 65 juta. Jadi kesimpulannya itu bahwa dalam hal aktiva perusahaan bersumber dari pinjaman atau hutang dan setoran modal pemilik, maka aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, sehingga bentuk persamaannya itu menjadi A sama dengan K plus E, atau aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Yang sering kita kenal, harta sama dengan hutang plus modal. Selanjutnya di sini ada pencatatan pengaruh transaksi terhadap unsur persamaan akuntansi. Transaksi keuangan yang terjadi pada dasarnya mengakibatkan perubahan pada posisi keuangan suatu perusahaan. Walaupun demikian, tidak mempengaruhi keseimbangan persamaan dasar akuntansi seperti yang dijelaskan tadi. Dalam akuntansi, suatu transaksi dicatat menurut sistem pencatatan ganda atau double entry system. Artinya, transaksi dicatat pada aspek pengaruhnya. Dan sebagai contoh ada di slide berikutnya. Selanjutnya transaksi yang pertama. Perusahaan bengkel Hadi Motor menerima uang tunai dari Hadi sebagai pemilik perusahaan sebesar 40 juta untuk setoran modal. Bagi perusahaan bengkel Hadi Motor, pengaruh transaksi tersebut mengakibatkan timbulnya atau bertambahnya aktiva dalam bentuk uang tunai atau yang sering kita sebut kas sebesar 40 juta, dan di sisi lain juga mengakibatkan timbulnya hak atau tuntutan Hadi atas aktiva perusahaan dalam bentuk investasi atau modal sebesar 40 juta. Nah, di slide ini kalian bisa lihat bentuk persamaan dasar akuntansinya, apa aja yang bertambah, bisa kalian pahami di sini. Transaksi yang kedua, Hadi Motor membeli peralatan bengkel dengan syarat pembayaran kredit sebesar 25 juta, sehingga akan mengakibatkan penambahan aktiva dalam bentuk peralatan bengkel sebesar 25 juta. Dan di sisi lain juga mengakibatkan timbulnya atau bertambahnya hutang karena Hadi Motor membeli peralatannya secara kredit, sehingga peralatannya bertambah sebesar 25 juta dan hutangnya juga bertambah sebesar 25 juta.
Selanjutnya di sini ada transaksi yang ketiga. Hadi Motor membeli tunai perlengkapan bengkel seperti mur, baut, pelumas, dan lainnya seharga 2 juta. Sebagai pembayaran diserahkan cek. Dari soal tersebut mengakibatkan penambahan aktiva dalam bentuk perlengkapan sebesar 2 juta dan di sisi lain mengakibatkan pengurangan aktiva kas sebesar 2 juta. Sehingga kalian bisa lihat di sini bentuk persamaan dasar akuntansinya. Saldo awal kita 40 juta karena si Hadi Motor beli perlengkapan, jadi berkurang 2 juta. Sehingga total aktifanya itu 38 juta. Sedangkan peralatan kita bertambah sebesar 25 juta. Selanjutnya transaksi keempat. Hadi Motor membeli tunai peralatan bengkel seharga 10 juta. Sebagai pembayaran diserahkan cek sebesar 10 juta. Dan pengaruh transaksi di atas mengakibatkan penambahan aktiva dalam bentuk peralatan bengkel seharga 10 juta dan pengurangan terhadap aktiva atau kas sebesar 10 juta. Bisa kalian lihat di sini kas kita berkurang sebesar 10 juta dan peralatan kita bertambah sebesar 10 juta. Selanjutnya transaksi yang kelima. Untuk pekerjaan yang telah diselesaikan selama bulan Januari 2020, Hadi Motor menerima pembayaran sebesar 9 juta. Dari transaksi di atas mengakibatkan penambahan terhadap aktiva atau kas dan modal. Bisa kalian lihat di sini di bentuk persamaan dasarnya. Kas kita bertambah sebesar 9 juta dan modal kita bertambah sebesar 9 juta. Selanjutnya transaksi yang keenam. Hadi Motor menyerahkan pekerjaan yang telah selesai seharga 600.000 dan baru diterima pembayarannya sebesar 200.000. Sisanya akan dibayar pada tanggal 5 Februari 2020. Dari transaksi tersebut mengakibatkan penambahan terhadap kas sebesar 200.000 dan timbulnya tagihan atau piutang sebesar 400.000. Dan di sisi lain juga transaksi ini merupakan terjadinya penghasilan yang mengakibatkan penambahan terhadap ekuitas sebesar 600.000. Sehingga bisa kalian lihat di sini persamaan dasar akuntansinya. Transaksi yang keenam di sini 200.000 di kas bertambah, piutangnya bertambah 400.000 dan modal hadinya bertambah sebesar 600.000. Selanjutnya di sini transaksi yang ketujuh. Selama bulan Januari 2020, Hadi membayar beban-beban. Yang pertama ada beban pegawai sebesar 2.200.000, sewa bangunan 1 juta, rekening listrik dan telepon 250, iklan 750 dan beban lain-lain 300. Sehingga total yang dikeluarkan Hadi selama bulan Januari sebesar 4.500.000. Sehingga dari transaksi tersebut mengakibatkan pengurangan terhadap kas dan pengurangan terhadap modal. Di sini bisa kalian lihat kasnya berkurang sebesar 4.500.000 dan modalnya juga berkurang sebesar 4.500.000. Pada transaksi 8, Hadi Motor menyerahkan cek sebesar 10 juta untuk membayar hutang atas pembelian peralatan bengkel, sehingga berpengaruh pada aktiva dan hutang. Aktivanya yang berkurang itu kas sebesar 10 juta dan hutangnya berkurang sebesar 10 juta. Dan selanjutnya transaksi yang ke-9,
Hadi mengambil uang dari kas Hadi Motor sebesar 1 juta untuk keperluan pribadinya. Pengambilan aktiva perusahaan untuk keperluan pribadi itu disebut prive. Pengaruh transaksi dari soal tersebut mengakibatkan pengurangan terhadap aktiva kas dan ekuitas masing-masing sebesar 1 juta. Bisa kalian lihat di sini kasnya berkurang sebesar 1 juta dan modalnya berkurang sebesar 1 juta. Selanjutnya, transaksi yang ke-10, pada akhir bulan Januari 2020, diadakan pemeriksaan dan perhitungan terhadap sisa perlengkapan. Hasil pemeriksaan dan perhitungan diketahui, sisa perlengkapan bengkel seharga 800.000. Soalnya saldo akhir perlengkapan dalam persamaan akuntansi ini sebesar 2 juta. Dan jumlah tersebut menunjukkan harga perlengkapan bengkel yang dibeli dan akan dipakai dalam kegiatan usaha dalam bulan Januari 2020. Kemudian, pada akhir Januari terdapat sisa perlengkapan yang belum dipakai seharga 800.000. Demikian, harga perlengkapan bengkel yang habis dipakai dalam bulan Januari sebesar 2 juta dikurangi 800.000, 2 juta dari saldo awal dan 800.000 dari sisa perlengkapan, hingga hasilnya sebesar 1.200.000. Dan selama bulan Januari ini perlengkapan berkurang seharga 1.200.000. Bisa lihat di sini di bentuk persamaannya, perlengkapannya berkurang 1.200.000 dan modalnya juga berkurang sebesar 1.200.000. Itu dia video pembelajaran kali ini, semoga bisa kalian pahami dengan baik. Dan jika ada yang kurang paham, langsung saja kalian tanyakan. Dan untuk tugas minggu ini, kalian rangkum materi yang telah dijelaskan pada video pembelajaran hari ini. Dan jika sudah selesai, kalian kirimkan ke saya tunggu hasilnya sampai jam 3. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, selalu pakai masker, tetap di rumah saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.